Apa sih Perang Padri itu? Oke, Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri ini berawal dari masalah agama, lebih tepatnya agama Islam, dan adat, sebelum penjajah Belanda ikut campur. Pertikaian antar sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yaitu kaum padri atau kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lainnya. Latar belakang terjadinya Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada tahun 1803, ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya, Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang untuk turut serta. Mereka bergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung atau Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuan Kulintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang dipertemukan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum-minuman keras. Padahal, masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Jangan ditiru. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya adalah kronologi dan tokoh Perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada tahun 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum padri dari kerajaan Pagaruyung. Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort Van der Kapellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff bergerak dihadang oleh laskar kaum padri. Namun, Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada tanggal 14 Agustus 1822. Kapten Govainut dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada tanggal 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum padri. Pertempuran ini terjadi amat sangat sengit, hingga menyebabkan Belanda mundur pada tanggal 16 April 1823.
Raf kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, pada tahun 1825, sang sultan wafat. November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah, Tuanku Imam Bonjol, yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri, mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basandik Syarak, Syarak Basandik Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Selanjutnya adalah berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusat fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada tanggal 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu ke Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul, dan pada tahun 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikut yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah, dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Sekian presentasi saya tentang Perang Padri. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.